Untuk pemateri kita pada pagi hari ini, pada sesi yang pertama, beliau adalah Bapak Ahmad Rifai Rifan yang alumni ITS dengan sarjana mesin dan sekarang menjadi salah satu penulis bestseller Gramedia. Beri tepuk tangannya teman-teman. Selain aktif sebagai penulis, beliau juga sering hadir dalam pembicara literasi dan motivasi yang secara konsisten mengajak anak muda untuk berpikir kritis, berani menulis dan aktif mengambil peran dalam percakapan keilmuan dan kreativitas. Beliau juga pernah mendapatkan rekor muri sebagai sarjana mesin yang punya tulisan ratusan bahkan sebagai alumni ITS Surabaya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, marilah kita undang ke atas panggung pemateri sesi pertama Alikam Talk, Bapak Ahmad Rifai Rifan. Beri tepuk tangannya teman-teman. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Rifai Rifan terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, nggih? Alhamdulillah baik. Sehat, baik. Pak Rifai ini datang kemarin teman-teman dari Lamongan. Beliau naik bis, datang semalam dan semalam sempat juga terkena pertarungan pawang hujan Malang, gitu, Bapak. Jadi semalam Bapak Rifai terjebak hujan, kita antarkan ke penginapan. Alhamdulillah semuanya dapat berjalan lancar. Oke, langsung saja. Tapi mohon izin Bapak karena temanya kepemudaan, saya panggil Mas buat nama-nama gitu. Boleh. Oke, kita panggil Mas Rifai saja ya. Oke teman-teman. Baik, langsung saja. Untuk itu mari kita dengarkan pemaparan beliau mengenai peran santri dalam percakapan keilmuan dan kreativitas di era modern. Kepada Bapak Ahmad Rifai Rifan, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita di forum, di majelis yang mudah-mudahan mendapatkan limpahan keberkahan dan keteladanan yang luar biasa dari para guru-guru kita hari ini. Jadi mudah-mudahan pagi ini, forum kita kali ini dicatat oleh Allah yang pertama sebagai majelis silaturahim antara kita semuanya. Jadi anggap saja teman-teman baru kalian, karena kita baru ketemu mungkin. Dan mudah-mudahan forum pagi ini juga dicatat oleh Allah sebagai majelis ilmu antara kita semuanya. Sehingga kita semua yang hadir di sini dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang gemar menuntut ilmu. Baik, saya tadi sempat bikin slide presentasi, bisa ditampilkan mungkin? Saya. Oke. Yang kita bahas pagi ini adalah tentang gimana caranya santri bisa tetap menjadi salah satu tradisi keilmuannya tetap relevan untuk generasi hari ini, di era modern ini. Saya izin berdiri nggak apa ya? Kalau saya duduk rasanya kurang enak dengan teman-teman semuanya di sini, biar deket gitu ya. Saya pengen tahu dulu sebelumnya, ada yang pernah baca buku saya sebelumnya? Udah ada? Apa judulnya? Apa judulnya? Yang ini dulu. Judulnya apa? Selesai dengan diri sendiri. Apa? Oh sama, selesai dengan diri sendiri. Oke. Saya pengen cerita dulu ya. Tadi diperkenalkan secara singkat oleh Mas Fahim. Saya alumni Teknik Mesin ITS Surabaya. S1 saya Teknik Mesin. S2 saya Bahasa dan Sastra Indonesia. S3 saya Studi Islam. Teknik Mesin, Bahasa dan Sastra, Studi Islam. Bayangkan loncat-loncatnya jauh banget kan ya? Jauh banget. Saya menulis mulai sejak S1. Jadi pertengahan kuliah teman-teman sekalian, saya menulis buku pertama yang berjudul 9 Rahasia Doa Lulus Ujian. 9 Rahasia Doa Lulus Ujian. Bayangkan seorang sarjana teknik tapi menulis buku dengan judul yang gak keren sama sekali bagi orang-orang teknik, gak ilmiah sama sekali. Bayangkan ya, Rahasia Doa Lulus Ujian, gak ilmiah sama sekali.
nggak berdasarkan riset sama sekali. Tapi buku itu alhamdulillah diterima dan bahkan hari ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan diterbitkan di Malaysia. Rahasia doa lulus ujian. Saya ceritakan nanti. Coba next, saya pengen cerita buku itu dulu. Next, sampai cover buku itu sebagai perkenalan kita di awal. Harapannya dari forum yang sangat singkat ini, saya pengen tujuan awalnya adalah keluar dari forum ini nanti, teman-teman sudah berpikir bahwa menulis buku itu mudah, itu yang pertama. Menulis buku itu mudah. Yang kedua, saya harus menuliskan apapun yang saya pelajari, apapun yang saya alami, apapun yang saya dapatkan, entah itu dari pesantren atau dari kampus, dan mengajarkannya kepada banyak orang melalui satu media yang insya Allah akan bisa terwaris turun-temurun, yaitu melalui buku. Benar kita hari ini bisa berdakwah atau bisa mengajar melalui media sosial, bisa melalui podcast, bisa melalui seminar-seminar yang ditampilkan secara online, secara offline, bisa melalui akun YouTube, bisa. Tetapi ada satu media yang tetap elegan sekali dan dianggap sebagai salah satu sarana berbagi ilmu dengan cukup serius, dan sarana itu adalah buku. Dianggap sebagai satu warisan yang insya Allah tidak akan bisa hilang. Kalau media sosial kan hilang seiring dengan algoritma yang terus menumpuk sampai hari ini. YouTube kita belum tahu kapan tamatnya kan ya. TikTok apalagi, mudah sekali bergeser dengan konten-konten yang lain. Tetapi buku, hari ini teman-teman misalnya beli buku, usai teman-teman baca, kira-kira buku itu nasibnya seperti apa? Ditaruh mana? Biasanya akan dijejer di rak-rak perpustakaan rumah atau rumah-rumah buku atau terwaris ke perpustakaan pesantren, kampus dan lain sebagainya. Nasibnya elegan sekali. Beda dengan misal kita menulis di majalah, di koran yang mudah sekali tergantikan konten-kontennya. Bahkan koran hari ini pun sudah agak punah kan ya. Kalau dulu meskipun tulisan kita masuk koran itu keren sekali, tetapi setelah dibaca koran itu nasibnya kemana? Jarang banget yang mengklipingnya, mengoleksinya dan mewariskannya kepada generasi berikutnya, jarang banget. Tetapi dengan buku, harapannya ini dianggap sebagai karya intelektual yang dicatat dengan sangat serius. Next. Saya pengen loncat ke ini dulu sebelum kita membahas ke tema. Next, Berikutnya, cover buku, next. Berikutnya slide, nah ini. Anak ITS, bayangkan, jurusan teknik menulis buku ini. Isinya apa kira-kira? Jadi saya punya pengalaman dulu ketika masih di pondok. Jadi ketika SMA saya mondok juga teman sekalian. Ketika SMA saya tinggal di pondok pesantren. Nah, di pondok itu Ustadz saya, guru saya, kiai saya itu ngasih wejangan, ngasih nasihat. Coba deh, kamu kalau mau ujian apapun itu, entah itu ujian tengah semester atau ujian akhir semester, coba amalkan amalan-amalan ini. Itu saya catat, ada 9 amalan, saya catat. Kemudian ketika kuliah, itu saya terpikir nih, coba deh ini saya bagikan di blog pribadi, saya bikin blog saat itu. Amalan yang sejak SMA saya amalkan sampai terus-menerus sampai kuliah, itu belum pernah saya bagikan sebelumnya. Tetapi ketika masuk kuliah, saya terpikir, kayaknya menarik kalau ini saya bagikan kepada orang lain. Harapannya orang lain juga mengamalkan amalan-amalan yang selama ini saya amalkan. Karena ini amalan-amalan luar biasa. Saya sudah merasakan efeknya gitu ya. Entah itu karena sugesti atau efek dari doa ini ya. Tapi saya merasakan ketika saya membaca doa-doa ini, amalan-amalan ini, hasilnya selalu luar biasa. Peringkat 1 dari kelas 1 sampai kelas 3. Lulus juga terbaik, di ITS juga terbaik. Akhirnya IPK juga alhamdulillah luar biasa. Akhirnya coba, jangan-jangan ini entah enggak cuma sugesti nih. Jangan-jangan ini juga karena efek dari doa tersebut. Akhirnya saya tuliskan pengalaman itu melalui blog, di blog pribadi. Saya enggak nyangka ternyata blog itu dibaca oleh seorang editor. Seorang editor di penerbit besar dan momentumnya pas banget menjelang momentum ujian nasional saat itu. Saat itu masih ada ujian nasional.
Saya ditelepon, Mas Rifai, bisa nggak kalau tulisan di blog ini kita jadikan buku supaya bisa beredar kepada masyarakat. Kayaknya ini momentumnya pas banget menjelang ujian nasional. Tapi saat itu saya diminta mengembangkan supaya jadi buku tebal. Padahal itu cuma kumpulan artikel sederhana. Saat itu karena tugas kuliah yang banyak banget, saya tidak langsung menyetujui. Karena waktu yang tersita cukup banyak untuk mengerjakan itu menjadi buku. Setelah berbulan-bulan gak terurus, saya terpikir lagi, kayaknya menarik deh saya nulis buku gitu ya, mulai dari ini. Tapi karena tawaran itu sudah hilang, saya akhirnya mencoba menulis ini sendiri, diedit sendiri, didesain cover sendiri, bayangkan. Itulah kenapa desain buku pertama sesimpel ini. Coba tebak, saya desain pakai apa ini? Dengan cover sesederhana ini. Belum ada Canva, belum. Photoshop belum bisa. Corel pun terlalu sederhana kalau Corel kayak gini. Saya desainnya pakai Microsoft Word, MS Word, bayangkan. Yang harusnya kita pakai ngetik, ini saya pakai desain. Akhirnya apa? Saya googling gambar topi wisuda, kopi sarjana itu ya. Saya googling, saya comot dari Google, saya tempelkan di Microsoft Word, saya tulis namanya. Coba di situ namanya siapa? Padahal saya belum lulus loh itu. Ahmad Rifai Irfan MCS. Tahu MCS itu apa? Masih calon sarjana. Asal-asalan banget. Kenapa saya seberani itu mencantumkan gelar asal-asalan? Karena saat itu saya masih muda yang pertama. Asal tabrak, nggak tahu aturannya. Nah ini penting. Yang sampai sekarang saya syukuri adalah saya mulai menulis ketika saya belum tahu terlalu banyak ilmu kepenulisan. Kenapa saya mensyukuri itu? Dan generasi muda yang harus ada di anak muda itu harusnya semangat itu, gairah itu, berani untuk melabrak aturan-aturan yang kita tahu itu sebenarnya boleh aja kita labrak. MCS ternyata saat itu nggak ada gelar apapun yang saya langgar. Saat itu, sekarang mungkin ada Magister of Computer Science kalau nggak salah ya, Computer Science. Dulu belum ada. Andai kan sekarang, mungkin saya akan berpikir ulang berkali-kali. Nggak mungkin seberani ini. MCS masih calon sarjana. Bikin penerbit langsung, Marsua Media. Itu nama orang tua saya. Marsua, Mar'ah dan Suaji. Nama ibu, nama bapak saya gabung, Marsua. Ujian nasional, tes masuk perguruan tinggi dan lain-lain. Halaman belakangnya coba, cover belakangnya next. Nah, saya lihat nih di buku-buku, itu kan di belakangnya biasanya ada testimoni toko-toko ya. Testimoni toko-toko biar keren, endorse lah ya, endorse. Sementara saat itu saya masih kuliah, belum kenal siapapun toko-toko penting di Indonesia. Belum kenal, siapa nih supaya mau komentar. Kira-kira minta komentar siapa nih buku pertama nih. Akhirnya saya dapat 3 orang. Orang pertama namanya Joko Pambudianto, seorang business owner. Komentarnya keren, selain diajak mengamalkan rangkaian doa yang luar biasa, penulis memberi tips sukses dalam menghadapi ujian. Tahu siapa itu? Itu adalah teman saya sejak SMP, SMA, kuliah, bahkan teman satu kamar kos yang kebetulan bikin bisnis sendiri. Bikin bisnis UKM, kecil-kecilan, business owner. Komentarnya keren kan ya? Seorang business owner. Komentar kedua, dari Anisfa Ulfia, mahasiswi fisika ITS. Ini adalah adik kandung saya. Komentar kedua. Komentar ketiga. Arimita, mahasiswi Politeknik Kesehatan Dr. Sutomo Surabaya. Ini adalah teman SMP saya yang sekarang menjadi ibu dari anak-anak saya. Wah. Apa pelajarannya? Apa hikmahnya? Cie-cie gitu ya. Hikmahnya adalah dari buku, dari tulisan, dari karya kita bisa mendapatkan banyak jalan, banyak banget perantara kita untuk meraih berbagai macam tujuan-tujuan yang harapannya bisa dipermudah melalui karya tersebut. Dengan menulis saya mudah banget ketika menulis skripsi. Karena apa? Sudah terbiasa menulis buku.
Menulis skripsi nggak sampai 2 bulan selesai. Tesis juga kayak gitu, hanya hitungan minggu. Kita kembali ke awal, kita kembali ke tema, itu perkenalan saja ya. Jadi apa pelajarannya? Yang pertama, mumpung ya teman-teman masih mahasiswa, masih punya banyak banget impian-impian dan nggak banyak ketakutan-ketakutan, belum tahu resiko-resiko apa yang menghadapi, justru inilah waktunya kalian mulai berkarya, mulai hari ini. Kita kembali ke awal, next, awal, slide awal. Kembali ke awal. Nah ini peran santri tadi, peran santri. Peran santri ada 3 teman-teman sekalian, minimal 3 ini. Yang pertama adalah kita menguasai materi-materi yang kita pelajari hari ini, tafaqquh fiddin, menguasai, harus benar-benar dikuasai terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa untuk pengen tampil sebelum kita benar-benar menguasai materi yang sudah kita pelajari. Yang kedua setelah menguasai adalah target kedua adalah ikat materi itu. Jangan sampai kita mendengarkan doang, ikat, benar-benar tuliskan. Karena ada bias antara memahami dengan benar-benar bisa menyampaikan. Dan bias itu bisa kita patahkan dengan menuliskannya. Kita seolah-olah sudah memahami materi nih. Seolah-olah kita paham banget materi yang kita pelajari. Padahal itu hanya bias saja. Ketika kita disuruh untuk menyampaikan, ternyata kita tidak bisa menyampaikan dengan sebaik yang kita pahami tersebut. Nah, gimana caranya supaya gap antara yang kita pahami dengan yang benar-benar kita kuasai itu tidak terlalu jauh? Salah satu jalannya adalah coba tuliskan. Karena dengan menuliskannya kita coba bisa merangkai kira-kira alur pemahaman kita sejauh apa yang sudah kita kuasai. Mengikat, yang ketiga adalah menebarkannya. Nah, menebarkannya ini perlu kita sesuaikan dengan eranya. Karena temanya di era modern, maka silakan kalian menggunakan media apapun yang penting bisa tersampaikan kepada audiens sebanyak mungkin. Ingat ya, sebanyak mungkin. Karena ini momentum yang tepat bagi teman-teman untuk bisa menjangkau sebanyak mungkin kalangan. Kalian gak butuh kemana-mana untuk bisa berdakwah. Kalian gak butuh berjalan-jalan jauh untuk bisa menyampaikan ilmu dan kebenaran yang kalian yakini. Kita cukup di dalam kamar saja, itu bisa menjangkau bahkan jutaan audiens di luar sana. Maka jadikan ini kesempatan yang sangat berharga untuk kalian jalankan. Next. Pertanyaannya kemudian, para santri ini kan sudah mempelajari banyak sekali kitab. Puluhan kitab, bahkan bisa jadi ratusan kitab sudah dikhatamkan. Tetapi kenapa kok ada gap yang cukup jauh? Ilmunya yang masuk banyak, datanya yang dikuasai banyak banget, berlimpah banget, tetapi kok nggak ada karya? Kenapa para santri itu jarang banget menampilkan karya-karya yang benar-benar dinikmati oleh pembaca? Bahkan kalau teman-teman datang ke Gramedia misalnya, datang ke Gramedia, coba lihat di rak buku agama Islam, rak buku agama Islam, karya-karya yang diminati oleh pembaca hari ini, itu berasal dari penulis pesantren atau non pesantren. Ini fakta yang meskipun nyelekit kalau kita akui, tetapi itu faktanya ada. Penulis non pesantren ternyata jauh lebih banyak menguasai buku-buku populer keislaman di rak toko-toko buku besar. Bayangkan, sementara yang kita pelajari setiap hari ini adalah keislaman yang jauh lebih mendalam daripada mereka. Tetapi kenapa mereka kok bisa menyampaikan keislaman itu dan dinikmati oleh pembaca, sementara kita yang setiap hari belajar dengan tekun, dengan sangat mendalam, tetapi tidak mampu untuk mengeluarkan karya yang diminati oleh mereka. Ternyata setelah kita pelajari, salah satu alasannya adalah ini. Kalian mungkin sudah familiar dengan ini. Because of knowledge. Because of knowledge. Apa itu? Kutukan pengetahuan. Kalian browsing, di googling deh. Kutukan pengetahuan. Ternyata salah satu kelemahan orang yang berilmu, salah satu kelemahan orang yang berpengetahuan adalah dia ketika menjelaskan kepada orang awam, dia memandang orang awam ini sudah selevel dengan pengetahuan yang dia miliki. Akhirnya sulit orang awam ini ketika menerima penjelasan kita, sulit banget mencerna. Sementara kita yang pengen memahamkan, gini aja kok gak bisa.
Pernah kan mungkin ketika kita kuliah mungkin ya, ada dosen yang menjelaskan seolah-olah ini mudah banget. Padahal kita bingung, ngengong gitu ya, bingung menerima. Nah itu ada gap antara apa yang dipahami oleh mahasiswa dengan apa yang dipahami oleh dosen. Kutukan pengetahuan. Nah gimana caranya supaya kita tidak terjangkit penyakit ini? Salah satunya adalah riset. Dan riset terbaik adalah kita kembali ke masa kita ketika belum memahami konsep yang sudah kita pelajari hari ini. Membayangkan atau kita berdiri di atas panggung di mana kita belum paham apapun sebelum hari ini. Jadi kita seolah-olah baru mempelajari teori tersebut. Karena orang lain memandang kita juga seperti itu. Itulah kenapa orang-orang non pesantren, kenapa kok lebih mudah diterima? Karena mereka bisa menjelaskan dengan bahasa sesederhana mungkin. Sementara penyakit generasi-generasi pesantren yang sudah menyerap banyak sekali pemikiran-pemikiran yang levelnya mungkin sangat mendalam, itu ini. Menjadi santri adalah soal bagaimana ilmu itu dijembatani, diterjemahkan, dan dibawa turun dari Menara Gading agar mudah dipahami secara luas. Kita terus-menerus menggunakan istilah-istilah yang tinggi, sementara audiens kita nggak butuh itu. Itulah kenapa tadi ada yang sudah membaca buku Selesai dengan Diri Sendiri. Itu sebenarnya konsep apa? Itu sebenarnya adalah konsep zuhud dalam agama kita yang saya bahasakan ke anak muda hari ini. Misal saya nulis buku judulnya Zuhud, kira-kira ada yang beli nggak? Jarang. Ini konsep yang kuno, ini konsep tradisional banget, ini masa lalu banget. Tetapi kalau konsep zuhud itu kita terjemahkan ke bahasa anak hari ini. Oh, selesai dengan diri sendiri. Akhirnya apa? Konsep zuhud itu bisa diterima dengan lebih mudah, dicerna dengan lebih asyik, dengan bahasa yang kekinian. Bahkan sudah direview oleh banyak sekali konten kreator. Bahkan hari ini kalau dulu 1 dekade yang lalu buku saya terlaris itu judulnya Tuhan maaf kami sedang sibuk. Hari ini yang terlaris itu selesai dengan diri sendiri. Tebalnya hampir 400-an halaman menjelaskan konsep zuhud tetapi dengan bahasa anak kekinian. Bisa mereka terima meskipun tebalnya luar biasa. Harganya ratusan ribu tetapi bisa bestseller hari ini. Kuncinya itu, meskipun tetap ada aja yang komentar negatif, ada aja. Seperti ini, saya dapat komentar seperti ini di sosial media. Buku Ahmad Rifai Rifan itu gak ada istimewanya. Bahasanya gak sastrawi, kandungan ilmunya gak mendalam, hanya membahas yang umum dan permukaan saja. Tapi anehnya, buku-bukunya kok bisa pada bestseller ya. Sedangkan buku para ulama dan ilmuwan beneran malah gak laku. Apa selera orang kita sereceh itu? Dulu ya, mungkin ketika masih awal-awal saya menerima komentar kritik seperti ini mungkin akan baper ya. Bisa jadi baper, tapi sekarang justru komentar-komentar ini yang pengen saya pahamkan. Coba kita turun dulu dari menara gading intelektualitas kita yang mungkin sangat mendalam. Pemikiran kita yang sudah sangat kritis sekali. Coba kita turunkan levelnya, lalu kita riset. Audiens kita ini level pemahamannya seperti apa? Kita mau karya kita hanya dibaca para intelektual, boleh, tapi terbatas. Karya kita hanya dibaca oleh akademisi, silakan, tapi jangkauannya sempit. Kalau pengen karya kita dibaca oleh seluas mungkin, maka coba turunkan levelnya. Kita berusaha untuk membahasakan dengan gaya bahasa kekinian, apa target yang mereka butuhkan. Ada buku judulnya Self Healing with Quran. Ditulis oleh kawan saya dari Sulawesi, namanya Ummu Kalsum. Bukan alumni pesantren. Bisa menulis Self Healing with Quran. Terlaris nomor 1 di TikTok Shop dan di Shopee. Bayangkan, ratusan ribu eksemplar terjual. Nah itu anak pesantren kira-kira bisa nulis gak? Sangat bisa Anda baca deh, sangat bisa. Sayangnya yang kurang adalah itu tadi, menurunkan level pemahaman supaya bisa dipahami oleh awam, itu doang. Itu yang butuh kita latih, itu yang butuh kita pelajari. Next, coba berikutnya. Nah, coba pegang prinsip ini ya. Kamu tidak harus memahami everything untuk memulai something, prinsip pertama.
Kamu tidak harus didukung oleh everyone untuk menjadi someone. Yang kedua, yang ketiga ini motivasi buat yang pengen berkarya. Jika kamu ingin menguasai everything, maka kamu akan menjadi nothing. Yang pertama dulu, silakan terapkan di aspek apapun, di bidang apapun, di disiplin ilmu apapun. Ketika berkarya, pahami konsep ini. Yang pertama, kamu tidak harus memahami everything untuk memulai something. Gak harus memahami semuanya dulu, mulai aja dulu. Sekarang juga dengan tingkat pemahaman kita hari ini, dengan skill kita hari ini, dengan sumber daya yang kita miliki hari ini. Gak perlu kita perfeksionis, misalnya bikin konten misalnya harus nunggu punya kamera profesional dulu, gak usah. Mulai saja dulu, karena nanti seiring berjalanan waktu kita akan memperbaikinya. Yang kedua, kamu tidak harus didukung oleh everyone untuk menjadi someone. Gak harus didukung oleh sahabat kita, kawan kita, keluarga kita untuk menjadi seseorang yang hebat. Yang ketiga adalah jika kamu ingin menguasai everything, maka kamu akan menjadi nothing. Orang yang perfeksionis biasanya gak akan berkarya apapun. Dia menunggu nanti, nunggu sempurna dulu baru berkarya. Padahal kesempurnaan itu sulit banget didapat. Karena perjalanan hidup kita kan terus bertumbuh ya. Ketika kita bertumbuh ke level berikutnya, kita akan melihat kesempurnaan itu. Batasnya akan meningkat lagi. Gak akan pernah sempurna, gak akan pernah perfect. Maka mulai saja hari ini. Next ini udah tadi, udah. Motivasi kita dalam berkarya. Motivasi dalam berkarya itu apa sih? Yang kuat banget untuk kita bisa terus-menerus melahirkan karya-karya baru. Menurut saya, motivasi inilah yang harusnya kita bawa. Bukan finansial, bukan popularitas, bukan akademis. Motivasi terbaik menurut saya adalah ketika nanti di kehidupan abadi kita menerima aliran-aliran keberkahan dari karya kita hari ini. Apalagi para santri, ini harusnya sudah khatam sih ya. Harusnya sudah khatam. Gak peduli seberapa banyak orang yang membaca karya kita, tetapi di hati kita selalu terpancar keinginan, motivasi. Ya udah nanti di mahsyar, bayangkan ada banyak orang yang terbelalak ketika menyaksikan kebaikan kita. Terkejut menyaksikan kebaikan kita. Kamu ibadahnya gitu-gitu aja, tetapi kok amalanmu banyak banget. Ternyata betapa indahnya ketika Allah memberikan jawaban. Iya, memang ibadah saya biasa-biasa saja, tetapi ternyata banyak banget orang yang berbuat kebaikan setelah membaca karya-karya saya. Banyak banget orang yang terinspirasi untuk melakukan kebaikan, bangkit dari kejatuhan hidupnya setelah membaca karya-karya sederhana saya. Nah dari situlah kemudian mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya. Next. Ada yang pernah baca buku ini? Atau ada yang punya barangkali? Saya membayangkan gitu ya, jika beliau-beliau penulis buku ini, menulis buku ini dengan niat ikhlas untuk mengajarkan orang-orang yang masih awam tentang sholat. Meskipun karyanya sederhana, risalah, tuntunan, sholat lengkap, yang kita kuasai di pesantren, tetapi membahasakan dengan orang awam. Tujuannya supaya banyak orang awam di luar sana belajar sholat dengan lebih mudah. Jika niatnya ikhlas karena Allah, bayangkan bisa jadi sholat-sholat kita hari ini, aliran pahalanya masih ngalir ke beliau. Ketika kita belajar pertama kali bacaan-bacaan sholat, kita belajar rukun sholat pertama kali dari buku ini, bisa jadi loh, aliran pahala sholat kita setiap hari tetap nyampe ke beliau. Jika beliau berkarya memang ikhlas karena pengen ngajari kita untuk sholat dengan benar. Atau yang belajar membaca Al-Quran dengan metode Iqra misalnya. Bisa jadi bacaan-bacaan Quran kita hari ini, hafalan-hafalan yang kita lafalkan hari ini, bisa jadi aliran pahalanya masih nyampe ke beliau. Ketika kita belajar membaca pertama kalinya dengan metode yang beliau sampaikan. Oke, next. Pertanyaan terakhir. Karena waktunya mau habis, cepet banget ya. Kita nanti banyak ngobrol aja. Saya gak pengen jadi penulis nih. Jurusan saya gak ada hubungannya dengan kepenulisan. Saya ada jurusan peternakan, pertanian, kedokteran, bisnis, ekonomi. Gak ada hubungannya sama sekali dengan kepenulisan. Saya nanti lulus kuliah gak pengen jadi penulis. Karena penulis di Indonesia ini kurang prospek. Penulis di Indonesia nggak ada masa depannya misalnya gitu ya, nggak prospek sama sekali. Saya nggak pengen bercita-cita jadi penulis. Pertanyaannya,
apakah saya masih butuh belajar untuk menulis? Jawabannya butuh enggak? Ternyata fakta pertama, next. Jawabannya ini, fakta pertama, next. Nah, ternyata memang penulis-penulis di Indonesia bahkan di dunia, ternyata di masa mudanya nggak pernah bercita-cita menjadi penulis. Itu fakta pertama. Nggak ada. Anda kenal nama Terelie? Dia seorang ekonom UI, bayangkan akuntan jurusannya, seorang akuntan. Anda kenal Andrea Hirata? Dia seorang fakultas ekonomi UI juga. Anda kenal sama siapa namanya? JS Khairan, juga UI juga, fakultas ekonomi juga. Anda kenal nama siapa? Asma Nadia misalnya, dia IPB. Penulis-penulis Indonesia yang kita kenal hari ini ternyata memang nggak punya impian jadi penulis di masa lalunya. Tetapi mereka memutuskan untuk menjadi penulis di pertengahan jalannya. Fakta pertama. Fakta keduanya adalah next. Hampir semua profesi di dunia ini butuh skill menulis. Maka nggak pernah kita sia-sia ketika kita belajar menulis. Dan ketika kita belajar menulis, insya Allah alur pemikiran kita lebih runtut, proses berpikir kita lebih teratur, selain itu kita berpotensi bisa mengajarkan kepada banyak orang tanpa perlu bertemu dengan mereka. Itu yang penting. Kita bisa mengajarkan kepada banyak orang tanpa perlu menyiapkan waktu, tanpa perlu hadir, tanpa perlu bertatap muka kepada mereka. Bisa jadi saya datang ke panggung ini, tapi di luar sana ada ribuan orang yang membaca buku-buku saya. Ngajar kepada banyak orang di berbagai wilayah tanpa kita perlu hadir. Itu adalah momentum, itu adalah kesempatan, privilege yang harus kita manfaatkan dengan berkarya dalam bidang kepenulisan. Mungkin itu dulu penjelasan singkat atau pembuka singkat. Nanti kita bisa lanjutkan kepada forum diskusi. Mungkin itu Mas Fahim. Baik, beri tepuk tangannya dulu teman-teman. Luar biasa sekali penjelasan dari Mas Rifai yang sangat menginspirasi mungkin bagi teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Kita buka satu pertanyaan terlebih dahulu untuk Mas Rifai. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan, menyebutkan nama dan asalnya. Silakan, Mas yang di belakang bersemangat sekali sepertinya. Mic-nya, panitia. Oke, silakan Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator dan juga pemateri kita yang luar biasa yaitu Mas Rifai. Izin bertanya Mas, sebetulnya saya ini baru kenal Mas. Dari kemarin itu pengen ngundang Mas juga, nanti dari UIN. Pengen ngundang juga dari UIN Malang. Nah, ingin bertanya nih Mas, Mas kan seorang penulis ya. Otomatis bakalan menghadapi yang namanya publisher atau media publis. Itu bagaimana cara Mas Rifai menyikapi ketika ada publisher itu yang perfeksionis, dalam artian dia itu punya banyak sekali standar-standar yang harus dipatuhi. Tentunya kan kita sebagai penulis yang ingin menerbitkan sesuatu kan harus bisa mentaatinya. Nah itu bagaimana cara Mas Rifai menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Oke, dari siapa tadi? Mas siapa namanya? Oh ya lupa, Mas Muza. Mas Muza. Iya betul. Dari santri sini juga? Dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Oh dari Malang. UIN, oke, terima kasih. Langsung atau nunggu? Bisa langsung dijawab Bapak, karena sebenarnya calon penulis besar ini Bapak, perlu referensi tembus publisher sepertinya. Oke. Silakan Mas Rifai. Baik, Mas Muza. Gimana kita menghadapi publisher atau penerbit yang perfeksionis dalam memilih atau memfilter karya? Baik, penerbit sebagian besar itu adalah sebuah industri ya, yang butuh profit ketika mereka ingin menerbitkan buku. Industri, karena memang perusahaan, mereka butuh pemasukan, mereka butuh laba, mereka butuh profit. Dan target profit itulah yang paling mayoritas paling mereka kejar ketika mereka memilih karya. Target profit itulah mayoritas yang mereka kejar ketika mereka memfilter karya. Sebagian besar itu. Jadi perfeksionis mereka bukan pada tataran kualitas yang benar-benar isinya benar-benar daging banget, belum tentu. Karena bisa jadi sekarang ada penulis yang populer duluan dibanding bukunya. Konten kreator misalnya. Sekarang banyak penerbit-penerbit yang nyari konten kreator dengan follower besar misalnya, diminta nulis padahal karyanya receh. Maaf, tanda petik ya. Nggak boleh bilang receh sebenarnya. Karyanya bisa jadi cuma kumpulan quotes
satu halaman cuma satu halaman doa, satu baris, dua baris, itu kan. Kemudian kita diminta untuk menulis 200 quotes misalnya, 200 quotes. Halamannya banyak yang kosong nih. Dikasih ilustrasi, boleh nggak? Boleh banget, sah banget, legal banget. Hanya saja, mungkin dirasa ini kurang adil bagi penulis-penulis yang serius banget berkarya, ingin menulis karya dengan sangat telaten, tekun, risetnya luar biasa, tetapi akhirnya kalah dengan yang berfollower besar, tetapi mereka punya masa untuk membeli itu. Tapi kita juga nggak bisa iri juga. Karena konten kreator juga, mereka juga punya energi untuk membangun kontennya, membangun akunnya juga. Jadi kita lebih fokus kemana? Atensi kita kemana? Ke popularitas dulu atau ke kualitas karya kita dulu? Karena memperkenalkan karya baru dibandingkan memperkenalkan penulis baru, itu lebih susah memperkenalkan penulis baru. Karena kalau penulisnya sudah populer, penerbit melihatnya, ini minimal 2.000 laku lah sebulan gitu ya. Nah akhirnya lolos saja meskipun isinya kumpulan quotes. Dan penulis-penulis yang sudah populer hampir semuanya punya buku itu. Saya juga menulis buku itu juga ketika nama saya sudah dikenal. Terelie pun yang biasanya novel-novelnya itu tebel-tebel dan penuh dengan teks, itu juga sempat menulis kumpulan quotes dan itu gak masalah. Tapi biasanya itu hanya untuk penulis-penulis yang memang untuk dikenal. Jadi perfeksionis di sini sebenarnya bukan lebih ke kualitas, tetapi lebih ke aturan-aturan apa yang sekiranya ketika buku ini diterbitkan bisa diterima oleh sebanyak mungkin pembaca. Jadi target mereka adalah pasar. Jarang banget yang penerbit yang memiliki idealisme, meskipun ada, tetapi jarang banget penerbit yang memiliki idealisme bahwa kualitas buku harus melampaui keinginan pasar. Kualitas buku harus melebihi keinginan pasar. Meskipun ada 1-2, tetapi jarang. Kenapa? Karena mereka butuh terus berjalan dan operasional mereka gede juga. Dan itu nggak bisa didapatkan kalau mereka tidak dapat permasukan dari pasar. Jadi seperti itu ya, perfeksionis dalam tanda kutip maknanya kayak gitu. Mungkin itu mudah-mudahan membantu. Baik, terima kasih Mas Rifai. Cukup ya Mas Moja ya. Baik, teman-teman mohon maaf sekali saya sudah dikode-kode nih oleh timekeeper. Jadi mohon maaf sesi yang pertama ini kita akhiri sampai saat ini. Untuk teman-teman yang masih penasaran tentang karya-karya beliau, kalian bisa lihat karyanya secara langsung di stand Gramedia, banyak buku-buku beliau. Kalaupun mau beli silakan langsung ke stand Gramedia. Dan nanti juga kalau yang mau bertemu Mas Rifai dipersilakan ya Mas G. Oke. Baik, sebelumnya alhamdulillah kita telah sampai di penghujung sesi yang pertama ini. Dari pemaparan yang telah kita dengarkan bersama dapat kita refleksikan bahwa tantangan zaman modern tidak hanya membutuhkan kecanggihan sains dan teknologi, tapi juga kedalaman ilmu, kreativitas serta landasan etika dan nilai agar perkembangan keilmuan tetap membawa keberkahan. Atas nama panitia dari Pesantren Mahasiswa Alika Malang, kami mengucapkan terima kasih banyak Mas Rifai atas kesediaan dan pemikiran yang telah dibagikan kepada kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatian dan antusiasmenya meskipun waktunya kurang ya teman-teman ya. Tapi mau maaf sekali, kita harus tetap mengikuti rundown. Jadi akhir kata semoga seluruh rangkaian Festival Ilmiah Santri 2026 dapat membawa kemaslahatan bagi kita semua. Saya Ahmad Fahim Royandi sebagai moderator pada sesi yang pertama ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.